Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi melantik 3 pejabat tinggi media. Pelantikan digelar di ruang lingkup Kementerian Kominfo. Menkominfo menginstruksikan para pejabat agar menjaga integritas dan bekerja cepat dan tepat menyelesaikan berbagai tugas. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi pada Senin 19 Agustus 2024 resmi melantik 3 pejabat pimpinan tinggi media di Gedung Kominfo Jakarta Pusat. Ketiga pejabat tinggi media meliputi staf ahli bidang komunikasi dan media massa, staf ahli bidang hukum, dan Dirjen IKP Kominfo. Molly Prabawati resmi menjabat sebagai staf ahli bidang komunikasi dan media massa, Robinson Hasolowan Sinaga sebagai staf ahli bidang hukum, dan Prabu Revolusi sebagai Dirjen IKP menggantikan Usman Kansong. Di saat yang bersamaan, Kemenkominfo juga memiliki 1 wakil menteri baru, yakni Angga Raka Prabowo yang dilantik Presiden hari ini. Menkominfo Budi Ari berpesan agar para pejabat tinggi media fokus dalam penyelesaian target capaian 10 tahun kinerja komunikasi publik, perbaikan arsitektur dan tata kelola PDN hingga penuntasan pembangunan PDN. Sementara itu, kehadiran Wamen Kominfo baru disebut Menkominfo akan mempercepat aturan dan kelembagaan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, percepatan pemberantasan judi online, hingga pemanfaatan AI untuk pelayanan publik. Yang baru yaitu Pak Angga Raka Prabowo dan juga Dirjen IKP serta staf ahli bidang media dan komunikasi serta staf ahli bidang hukum. Kenapa ditambah Pak Wamennya? Karena ada 4 isu yang harus dikerjakan cepat dalam waktu singkat. Yang satu soal arsitektur dan rancangan regulasi mengenai perlindungan data pribadi. Yang kedua, soal pemberantasan judi online. Yang ketiga, soal arsitektur perencanaan mengenai data nasional. Dan yang keempat, bagaimana AI, regulasi dan tata kelola mengenai AI untuk pelayanan publik. 4 isu itu, sehingga perlu ada penambahan Wamen Kominfo. Pemirsa, kursi kosong Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo telah terisi. Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi resmi melantik Prabu Revolusi sebagai Dirjen IKP menggantikan Usman Kansong yang mengundurkan diri pada minggu lalu. Prabu Revolusi resmi menjabat sebagai Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo. Dirinya dilantik menggantikan Usman Kansong yang mengundurkan diri. Pelantikan digelar di Gedung Kominfo Jakarta Pusat. Kepada media Kominfo, Prabu mengatakan akan mempercepat dan menyelesaikan capaian kerja dalam waktu singkat atau sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo. Dirjen IKP memastikan akan membangun komunikasi publik dan diseminasi informasi di era baru. PR-PR ya yang harus diselesaikan, itu satu. Yang kedua juga pesan dari Pak Menkominfo tadi, walaupun 2 bulan singkat, tapi kita memang tidak ada kata terlambat ya untuk membangun konsepsi komunikasi publik yang baru, karena kan sekarang sudah berubah era media, komunikasi dan juga diseminasi informasi begitu. Kita harus sesuaikan, kita pastikan komunikasi publik ke depan dari pemerintahan itu bisa lebih relate, kontekstual dengan perkembangan zaman terkini gitu. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika selalu berusaha keras memerangi judi online. Kominfo melakukan berbagai cara agar masyarakat tidak lagi terpapar judi online yang merugikan. Diperlukan langkah strategis dan terintegrasi dalam penanganannya. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Togus Afriyadi dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 bersama OJK mengatakan, meski pemerintah melalui Kominfo telah banyak memblokir akses judi online, namun pemberantasan judi online masih memiliki berbagai tantangan besar, yakni seperti operasional judi yang dilakukan di luar negeri. Menjawab hal itu, Kemenkominfo mengembangkan beragam inovasi teknologi dan berkoordinasi dengan BSSN untuk memastikan situs pemerintah dan layanan publik terlindungi dari penyusupan judi online. Teguh juga menyebutkan edukasi, digitalisasi, dan sosialisasi bahaya judi online harus konsisten digelar agar menimbulkan kesadaran kuat di masyarakat akan bahaya judi online. Kemenkominfo berkomitmen membuat ruang digital lebih sehat, bermanfaat, aman, dan terpercaya. Perputaran nilai transaksi judi online sedemikian besar. Ya. Bahkan mungkin tahun ini angkanya sudah
bisa di atas 300 triliun lagi gitu, dan bisa mencapai 400 triliun kemungkinan di akhir tahun. Kemudian pemainnya jumlahnya semakin meningkat ya. Sekarang udah di atas 3 juta pemainnya, dan mayoritas pemainnya adalah golongan ekonomi menengah ke bawah. Pemirsa, judi online merupakan masalah serius yang saat ini sedang dikebut penanganan dan penyelesaiannya oleh pemerintah. Kementerian Kominfo bersama kementerian lembaga lain bekerja sama untuk memberantas judi online yang begitu meresahkan dan merugikan masyarakat dan negara. Dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Deden Firman Hendarsyah mengatakan, perlu 2 aspek utama dalam pemberantasan judi online, yakni pencegahan dan penindakan hukum. Deden menyebut aspek pencegahan bisa dilakukan dengan memberikan literasi dan edukasi keuangan berkelanjutan dan konsisten kepada masyarakat dan industri jasa keuangan akan bahayanya judi online dan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi agar terhindar rekening siluman. Sementara itu, dalam aspek penindakan, OJK bekerjasama dengan Kominfo mengidentifikasi rekening bank yang digunakan pelaku judol untuk aktivitas judi online. Setelah melalui proses screening dan verifikasi rekening-rekening tersebut, OJK akan melaporkannya kepada PPATK untuk penindakan lebih lanjut. Kemenkominfo dan OJK sepakat pencegahan judi online harus dilakukan lintas sektor agar pergerakannya masif dan efektif mengurangi laju judi online di masyarakat. Kuncinya tadi saya sangat setuju bahwa kuncinya adalah kolaborasi dan sinergi. Pertama itu. Kemudian tadi menyambut pertanyaan dari Mbak Tiffany terkait dengan langkah yang dilakukan OJK. Sebetulnya juga OJK tetap di dua hal nih, pencegahan, kemudian nanti pemberantasan atau penindakan hukum. Dari sisi pencegahan, OJK punya bidang edukasi dan pelindungan konsumen. Jadi memang kami dari OJK bersama-sama dengan seluruh industri jasa keuangan melakukan edukasi. Karena memang saya sependapat dengan Pak Teguh, dengan Bu Tuti, kunci utama nantinya tetap pada edukasi. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.